Nah, kita tahu kemarin ada aksi besar di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Jakarta, merespon lahirnya rancangan undang-undang kilat ya, yang didesain oleh Balik DPR RI bersama juga dengan pemerintah ya, untuk kemudian menganulir putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pemilihan kepala daerah, khususnya terkait dengan syarat pencalonan pasangan kepala daerah, wakil kepala daerah dari partai politik yang persyaratannya diubah. Kita tahu bahwa praktek ya, manipulasi pembentukan peraturan perundang-undangan ini bentuk dari sebuah tindakan ilegal ya, dan ini pembangkangan terhadap konstitusi, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga menginjak-injak prinsip kedaulatan rakyat. Nah, merespon aksi yang terjadi dan juga berbagai peristiwa penangkapan sewenang-wenang dan juga kekerasan yang terjadi, kami melakukan upaya untuk membuka layanan bantuan hukum melalui pendampingan langsung maupun melalui call center yang telah kami sediakan. Dari total pengaduan yang diterima oleh call center tim advokasi untuk demokrasi sampai dengan jam 11 ini itu sudah mencapai 51 pengaduan. Dan perlu kami sampaikan ya, bahwa kami menghimpun data baik secara langsung dengan melakukan advokasi pendampingan di Polda Metro Jaya khususnya, dan juga memantau di beberapa kantor kepolisian, khususnya di Kepolisian Jakarta Barat dan juga di Kepolisian Polsek Tanjung Duren. Kami menemukan dan berhasil untuk kemudian mendampingi secara langsung kepada 39 orang yang dilakukan penangkapan dan juga pemeriksaan. Dan informasi yang kami dapatkan dari jaringan dan juga diverifikasi oleh salah satu lembaga negara, begitu ya, Komisi Nasional Perempuan, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu terdapat sejumlah 105 orang dengan rincian 27 orang dewasa dan 78 anak itu diproses begitu di Kepolisian Resort Jakarta Barat ya. Dan juga terdapat pengaduan ada 3 orang masih berusia anak, kemudian ada di Polsek Tanjung Duren. Nah, teman-teman, dari pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian tim advokasi untuk demokrasi lakukan, kami menemukan beberapa dugaan ya, pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh aparat kepolisian, begitu ya. Dan itu kita dapatkan berdasarkan advokasi yang kami lakukan, begitu, di Polda Metro Jaya semalam ketika memberikan bantuan hukum kepada massa aksi, baik itu pelajar, mahasiswa yang ditangkap pada saat demonstrasi di DPR. Di antaranya adalah yang pertama, ada brutalitas ya aparat terhadap massa aksi di lapangan. Dalam hal ini termasuk juga pengacara juga mencatat adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan
dengan menggunakan kekuatan, baik itu senjata tumpul maupun juga penembakan gas air mata yang tidak memenuhi prosedur. Yang lain lagi juga adanya kekerasan ya, bahkan dugaan penyiksaan yang kemudian dilakukan oleh aparat kepolisian yang dilakukan terhadap massa aksi yang ditangkap ya, dan kemudian ada persoalan ketika kemudian mereka mengalami luka-luka ya, yang cukup serius. Kami melihat tidak mendapatkan dukungan pengobatan yang maksimal. Kemudian ada upaya paksa yang lainnya adalah upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur gitu, seperti kemudian penangkapan sewenang-wenang, termasuk juga bagaimana penggeledahan ya terhadap HP gitu yang memang ini sebetulnya mestinya kemudian ini dilakukan sebagaimana upaya paksa yang lain, harus ada izin pengadilan. Selanjutnya juga pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHP ya. Ada yang menggunakan berita acara interogasi, ada yang kemudian menggunakan berita acara klarifikasi yang itu tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Yang lainnya adalah dugaan pelanggaran terkait dengan proses hukum terhadap anak yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak ya. Nanti kemudian akan dielaborasi oleh teman-teman, termasuk juga adanya pelibatan TNI dalam pengamanan aksi, dan juga yang terakhir adanya represi terhadap kebebasan pers ya, teman-teman jurnalis di lapangan. Saya kira secara umum demikian teman-teman catatan kami, dan selanjutnya kawan-kawan akan memberikan penjelasan secara detail. Saya Arif Maulana dari LBHI, sebelah kanan saya ada Fadil Al-Fatah dari LBH Jakarta, kemudian ada Gema Pesada ya, dari LBH Pers, kemudian ada Andri Yunus dari Kontras yang akan menyampaikan hal-hal atau penjelasan yang lebih detail berkenaan dengan temuan-temuan yang tadi kita sebutkan. Saya persilahkan yang pertama kepada Andri. Baik, terima kasih Mas Arif. Selamat siang kawan-kawan. Saya menyampaikan 3 hal besar yang kemudian saya coba paparkan secara singkat ya. Menyambung tadi dari Mas Arif terkait banyaknya pelanggaran HAM. Setidaknya dalam pemantauan bersama dengan kita Advokasi untuk Demokrasi, pertama kami mendapatkan dan memantau langsung adanya tindakan brutalitas aparat yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Dalam proses pemantauan baik yang dilakukan secara langsung di DPR, kemudian pemantauan media begitu, dan ada beberapa tindakan yang di luar nalar manusia, apalagi itu dilakukan oleh aparat kepolisian selama proses penanganan unjuk rasa atau massa aksi di malam pada 22 Agustus. Misal kami melihat adanya penembakan gas air mata secara brutal di lapangan, dan itu dilakukan secara tidak terukur ya, karena menembakkan ke berbagai arah begitu, dan itu sangat membahayakan tidak hanya massa aksi yang kemudian menjadi korban gas air mata, namun juga kami temukan ada warga sipil yang tidak ikut aksi tapi terdampak akibat gas air mata. Itu pertama. Tindakan kedua, dalam proses pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak pengamanan setidaknya ada
yang dapat kami identifikasi ya dari satuan Brigade Mobil atau Brimob itu melakukan kekerasan fisik menggunakan tongkat yang digunakan sebagai alat untuk mengamankan atau kemudian digunakan alatnya sebagai alat kekerasan terhadap massa aksi. Nah, selain itu juga, dan ini juga kami mengecam sebetulnya adanya pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan aksi demonstrasi. Mengapa kami mengecam? Karena urusan yang berkaitan dengan kebebasan sipil dan demokrasi itu tidak diisi ruangnya oleh Tentara Nasional Indonesia, karena menurut kami itu adalah hal yang berlebihan yang tidak semestinya menerjunkan tentara ke medan-medan yang itu adalah ruang sipil. Begitu. Yang kedua, kawan-kawan, kami menemukan satu kesaksian dari korban yang kami dampingi mengalami tindak penyiksaan. Ketika korban tersebut kami dalami, dia mengatakan bahwa ketika terjadi tembakan gas air mata begitu ya di sekitar halaman depan gedung DPR, itu korban hendak lari mengamankan diri, namun tertangkap oleh anggota kepolisian. Dan ketika tertangkap, korban tersebut jatuh tersungkur lalu dipukuli sekitar 15 orang polisi di bagian kepala, dipukul, ditendang sambil dipaksa untuk mengakui bahwa korban melakukan pelemparan batu dan korban melakukan perobohan terhadap pagar gedung DPR, yang mana pemaksaan pengakuan tersebut dengan cara kekerasan atau penyiksaan itu tuduhannya tidak pernah sama sekali dilakukan oleh korban. Selain itu, ketika korban ditangkap di halaman gedung DPR, halaman depan ya, dan itu dibawa ke posko di area DPR. Jadi ketika dibawa dari satu titik di halaman depan, itu dia dioper lagi ke anggota kepolisian lain di dalam. Nah, dari area dalam atau area depan pagar itu dibawa ke posko. Nah, selama pelimpahan dari satu titik sampai ke posko, menurut penuturan korban itu mengalami tindakan kekerasan, dipukul, ditendang, gitu. Nah, kemudian akibat dari tindakan brutalitas tersebut, ada korban yang mengalami luka di bagian hidung, bahkan di area kepala begitu, dan itu menyebabkan berdarah begitu. Dan darah itu, kawan-kawan, terkonfirmasi ketika tim advokasi untuk demokrasi melakukan pengecekan terhadap salah satu ruangan di gedung DPR yang itu dijadikan tempat dalam bentuk penahanan sementara sebelum dilimpahkan ke Polda. Itu setelah selesai kami mengecek, ada banyak ceceran darah, dan ini semakin menguatkan bahwa tindakan brutalitas yang menyebabkan luka itu terjadi sejak adanya proses penangkapan di halaman atau area sekitar gedung DPR. Jadi ini rentetan ya, rentetan kekerasan yang kemudian ada eksesnya, ada luka yang timbul begitu, dan itu tadi saya sampaikan ada ceceran darah di salah satu ruang yang dijadikan tempat penahanan sementara. Selanjutnya yang ketiga, kami
ketika melakukan proses pemantauan langsung, termasuk melihat beberapa peralihan tadi dari masa aksi yang dibawa dari luar kemudian ditangkap ke posko, dan kami yakini itu ruangannya begitu ya. Dan belakangan setelah semuanya dilimpahkan benar itu ruangannya. Nah, di sela-sela kami menunggu semuanya dilimpah, kami berusaha untuk menemui Kapolda Metro Jaya yang waktu itu atau malam itu ada di lokasi pengamanan atau di gedung DPR. Kami berusaha menemui Irjen Karyoto, Kapolda Metro Jaya, untuk setidaknya berikan tim advokasi untuk demokrasi akses untuk melihat para korban yang ditangkap. Namun itu tidak terlaksana karena kami yang ada di lapangan dan tidak bertemu Irjen Karyoto diusir begitu oleh para ajudan-ajudan yang melingkari dia begitu, dan kami tidak mengecek pada akhirnya kondisi korban di ruangan itu. Itu setidaknya teman-teman temuan kita bersama terkait dengan proses yang terjadi, termasuk juga tindakan brutalitas, ada penyiksaan di situ, ada luka yang disebabkan akibat kekerasan juga kami dapatkan begitu ya. Dan nanti rekan saya akan melanjutkan, jadi saya banyak memantau di lapangan, nanti ketika pendampingan hukum ada di rekan Fadil. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Andi untuk paparannya, penjelasan mengenai beberapa temuan di lapangan yang didapatkan oleh tim TAUD ketika mendampingi kawan-kawan di lapangan dan juga ketika di Polda Metro Jaya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Fadil dari LBH Jakarta untuk memberikan penjelasan terkait dengan catatan-catatan kritis yang tadi kita temukan. Silakan. Ya, baik. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam acara konferensi pers ini. Jadi kami tim advokasi untuk demokrasi pertama-tama juga ingin menyampaikan bahwa kita kembali dipertontonkan oleh tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya dalam melakukan penanganan aksi demonstrasi terhadap penolakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang gitu ya, khususnya DPR dalam hal ini. Nah, apa yang terjadi sebenarnya bukan hal yang pertama kali terjadi. Ini mirip dengan apa yang terjadi di tahun 2019, mirip juga dengan apa yang terjadi di tahun 2020. Ada brutalitas yang segendang dan sepenarian dengan penghalang-halangan akses bantuan hukum dan juga pelanggaran hukum acara pidana. Dampaknya tentu memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Kami tim advokasi untuk demokrasi sampai di Polda Metro Jaya itu pukul 20.00 kurang lebih. Karena kami mendapatkan kabar meskipun simpang siur dan tidak bisa kami pastikan bahwa akan ada peserta atau massa aksi yang akan diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk kemudian diproses hukum lebih lanjut. Dan ternyata betul di pukul 20.00 ke atas secara berangsur-angsur ada massa aksi yang diserahkan dari lokasi aksi yaitu DPR RI ke Polda Metro Jaya. Nah, pada saat itu tentu yang kami lakukan adalah ingin mengakses para peserta aksi yang diproses hukum karena itu adalah kewajiban kami sebagai pendamping hukum, sebagai advokat, dan sebagai pemberi bantuan hukum. Dan itu juga merupakan hak bagi siapapun yang sedang berhadapan dengan sistem proses peradilan pidana. Pada saat kami sedang menjalankan kewajiban, tugas, dan profesi kami sebagai advokat dan pemberi bantuan hukum,
pihak Polda Metro Jaya langsung melakukan tindakan-tindakan yang bagi kami adalah pelecehan terhadap marwah profesi, yang bagi kami adalah tindakan yang menghalang-halangi kerja dan profesionalitas kami sebagai advokat dan pemberi bantuan hukum. Kami dihadang, dihalang-halangi, diteriaki, dan diberikan argumentasi yang bagi kami tidak logis dan tidak memiliki dasar hukum. Argumentasi pertama yang dikeluarkan oleh pihak di Treskrim Polda Metro Jaya adalah kami tidak memiliki kedudukan hukum untuk mendampingi para masa aksi yang dibawa ke Polda Metro Jaya, karena kami belum teken surat kuasa, ya, belum ada perjanjian timbal balik dalam bentuk surat kuasa antara kami dengan masa aksi yang dibawa ke Polda Metro Jaya. Kemudian alasan kedua yang tidak logis adalah belum ada perintah atau arahan atasan. Nah, dua alasan ini yang seringkali kami dapatkan bukan hanya pada pendampingan beberapa waktu lalu, tapi sejak beberapa tahun lalu hal-hal itu kerap kali dijadikan alasan gitu ya untuk menghalang-halangi akses terhadap bantuan hukum. Yang pertama kami ingin sampaikan adalah kedudukan hukum kami itu tidak hanya ditentukan dengan surat kuasa tertulis. Surat kuasa lisan sebagai hubungan keperdataan itu sudah termasuk sudah memiliki kekuatan hukum dan memberikan nyawa kepada kami sebagai advokat atau sebagai pemberi bantuan hukum untuk melakukan pendampingan hukum. Jadi tidak ada kaitan dengan Ditreskrim, tidak ada kaitan dengan Pol PP, tidak ada kaitan dengan TNI apabila seseorang ingin memberikan kuasa kepada seorang pemberi bantuan hukum atau advokat. Tapi itu yang kemudian dipermasalahkan kemarin, malam tadi maksud saya. Kemudian yang kedua, alasan berupa belum ada arahan atau perintah atasan bagi kami alasan yang tidak masuk akal, karena ini adalah proses peradilan pidana yang mana advokat atau pemberi bantuan hukum adalah bagian integral di dalamnya. Terserah atasannya siapa, asal proses itu sudah bergulir, hak-hak itu sudah ada dan harus diberikan. Kami sebagai advokat, kami sebagai pemberi bantuan hukum diberikan kewenangan secara hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang memberikan kuasa ke kami atau mempercayakan proses pendampingan kepada kami. Jadi ada sekitar 5 kali perdebatan yang sangat panas antara tim advokasi dengan pihak Polda Metro Jaya ketika kita ingin mengakses korban, mengakses masa aksi untuk memberikan bantuan hukum. Alasannya tidak pernah secara hukum, hanya berputar di dua alasan itu tadi. Itu satu, ada penghalang-halangan akses bantuan hukum yang dilakukan secara gamblang gitu ya oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada serangkaian upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang, yang dilakukan tanpa mengedepankan prinsip-prinsip hukum acara pidana maupun hak asasi manusia. Jadi penangkapan itu dilakukan tanpa administrasi penyidikan yang dijalankan secara taat asas maupun taat prosedur. Jadi tidak ada surat dalam bentuk apapun yang membuktikan bahwa proses yang dilakukan adalah penangkapan. Yang kerap kali dijadikan argumentasi adalah ini mengamankan peserta atau masa aksi dari adanya tindakan-tindakan atau dari potensi-potensi keributan atau potensi-potensi chaos yang dilakukan dalam aksi demonstrasi. Nah, hal ini yang kemudian selalu kami perdebatkan, selalu kami uji dalam proses pendampingan gitu ya. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa proses penangkapan yang tidak berdasarkan prosedur dalam hukum acara bagi kami adalah
tindakan yang berpotensi atau setidak-tidaknya menjurus pada penghilangan paksa, karena tidak ada kabar, tidak ada lokasi yang diberitahukan, atau bahkan tidak ada landasan hukum apapun yang disampaikan kepada keluarga, terlebih juga kepada penasihat hukum atau advokat. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan, upaya paksa dilakukan tadi, penangkapan sewenang-wenang, tadi juga sempat disampaikan sekilas, ada penggeledahan yang dilakukan juga tanpa prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara. Ada penggeledahan maupun penyitaan tanpa surat izin atau ketetapan pengadilan gitu ya, terhadap barang milik massa atau peserta aksi. Ada HP yang diambil dan langsung dimasukkan ke lab forensik dengan dalih atau dengan alasan untuk mengungkap peristiwa apa yang terjadi di tanggal 22 Agustus kemarin. Jadi kami pikir ini penegakan hukum yang didasarkan pada hal-hal yang sifatnya konspiratif ketimbang upaya untuk menegakkan hukum secara murni dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara. Kemudian yang ketiga, tadi juga sudah disampaikan, pemeriksaan itu dilakukan tidak sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi masa aksi yang kami dampingi, yang jumlahnya adalah kurang lebih 40 orang di dalam kompleks Polda Metro Jaya itu, dilakukan dengan kedudukan hukum mereka yang tidak jelas. Jadi bukan saksi, apalagi tersangka. Dan sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan tentang status tersebut. Jadi mereka diperiksa dalam kedudukan sebagai, dalam tanda petik, terperiksa, yang mana pemeriksaan tersebut dituangkan dalam secari kertas yang berjudul berita acara interogasi. Nah, hal ini juga kami persoalkan karena ketentuan hukum acara kita, khususnya dalam KUHP, tidak mengenal adanya pemeriksaan yang proses atau teknis pemeriksaannya itu kemudian dituangkan dalam berita acara interogasi. Kami pikir kami fair ketika yang kami dampingi, penyidik berani ya menetapkannya sebagai saksi atau sebagai tersangka dalam kerangka penyidikan. Tapi problemnya di sini tidak ada. Karena untuk sampai pada penyidikan harus ada tindak pidananya dan kemudian harus ditetapkan sebagai suatu proses yang disebut penyidikan berdasarkan 2 alat bukti. Artinya secara implisit yang ingin saya sampaikan, pemeriksaan kemarin itu dilakukan bukan terhadap tuduhan pidana, tapi upaya untuk membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan terhadap penolakan salah satunya rencana pengesahan RUU Pilkada. Kemudian selain itu, proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan pengamatan kami, berdasarkan hasil pendampingan kami, tidak menempatkan kerentanan anak sebagai pihak yang harusnya dilindungi secara lebih protektif gitu ya. Karena anak dalam sistem peradilan pidana ditempatkan secara khusus dalam ruang perlindungan yang tentunya berbeda dengan orang dewasa. Nah, ketika seorang anak itu diproses hukum menjadi anak yang berhadapan dengan hukum dan kemudian diperiksa, dia tidak boleh diperiksa tanpa ada orang tua, tanpa ada pembimbing kemasyarakatan atau pihak dari badan pemasyarakatan, tanpa ada pendampingan dari penasihat hukum. Nah, yang terjadi pada malam kemarin adalah anak ditangkap, ya yang teman-teman mungkin sudah pernah tahu dalam pemberitaan yang beredar, itu anak-anak yang disebut anak STM dikumpulkan, ditangkap dengan berbagai barang bukti, kata polisi, ke Polda Metro Jaya, dan kemudian diperiksa sebagai seorang yang tidak jelas kedudukannya, tapi tidak ada pendampingan dari penasihat hukum maupun orang tua gitu ya. Jadi di sini yang kami lihat bahwa proses hukumnya bahkan lebih parah karena tidak menempatkan anak dalam satu ruang yang ada yang memiliki perlindungan gitu ya dalam hukum acara.
Jadi yang kami temukan dalam proses pendampingan malam kemarin adalah beberapa hal itu, mulai dari penghalang-halangan akses bantuan hukum, kemudian proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHP, kemudian upaya paksa yang tidak sesuai prosedur, maupun proses hukum terhadap anak yang tidak sesuai dengan ketentuan spesifik hukum acara bagi anak yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti itu. Mungkin itu dari ya. Oke, ada yang luput. Masa aksi yang ditangkap ini nyambung dari apa yang disampaikan oleh Andri ya. Jadi masa aksi itu mengalami praktik-praktik penyiksaan, disuruh mengaku dengan serangkaian tindak kekerasan. Rata-rata terjadi di lapangan dan berdasarkan keterangan korban itu terjadi di pos Pamdal di dalam kompleks DPR RI. Jadi itu pusat penyiksaan yang dilakukan terhadap masa aksi berdasarkan keterangan yang kami sampaikan, ya, yang kami terima. Jadi itu kami kelola informasinya dan memang ada pola yang terbangun di situ. Jadi masa aksi dari luar dibawa ke Pamdal dan kemudian dilakukan serangkaian penyiksaan di situ. Nah, ketika dia dibawa atau diserahkan ke Polda Metro Jaya, kondisinya seperti yang disampaikan tadi, kondisi berdarah di sekujur tubuh, dan kemudian dalam temuan kita, dalam temuan kami, ya dari 39 orang yang diangkut, yang dibawa ke Polda Metro Jaya, rata-rata mendapatkan kekerasan secara fisik atau setidak-tidaknya mendapatkan kekerasan secara psikis maupun verbal. Saya pikir sudah jadi rahasia umum, tidak ada penangkapan yang dilakukan dengan ayo mas ikut. Pasti dilakukan dengan nada tinggi dan nada keras, dan itu menjadi pola yang jamak terjadi gitu ya. Misalnya sudah beredar juga salah satu calon asisten pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta, rekan kami inisial IR, itu mengalami tindakan kekerasan yang bagi kami sangat fatal dampaknya, yaitu patah di bagian hidung dan kemudian sekujur wajahnya mengalami lebam, dan dilakukan oleh aparatur keamanan dalam hal ini berdasarkan keterangan korban dan berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan oleh aparat TNI dengan sepatu lars. Itu salah satu contoh dari sekian banyak tindakan. Jadi mayoritas mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Setidak-tidaknya yang tidak mengalami kekerasan secara psikis maupun secara verbal. Seperti itu. Nah, ketika dibawa ke Polda Metro Jaya dalam kondisi shock secara mental, dalam kondisi sakit secara fisik, mereka harus menjalani proses pemeriksaan. Padahal pertanyaan pertama dalam seluruh teknis pemeriksaan polisi adalah apakah Anda sehat jasmani atau rohani. Pertanyaan pertama saja bagi kami tidak terpenuhi. Bagaimana kita ingin beranjak pada proses pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi hal ini yang kemudian dilakukan dan bagi kami cenderung dipaksakan. Mungkin untuk data lebih lanjut bisa kita uraikan secara lebih sistematis, karena ini masih dalam proses dan rekan-rekan kami dan orang-orang yang kami dampingi itu belum juga dibebaskan, sehingga kami penting untuk terus mengawal prosesnya gitu. Mungkin dari saya cukup terkait dengan proses pendampingan dengan berbagai pola pelanggaran hukum dan HAM. Saya kembalikan ke Mas Arief. Baik, terima kasih Fadil. Jadi teman-teman, sebagaimana tadi disampaikan, banyak temuan kami, dugaan pelanggaran terkait dengan hukum acara, sampai kemudian terjadinya praktek kekerasan, ya, dan bisa dibilang penyiksaan gitu yang mengakibatkan luka serius kepada bahkan salah satu asisten ya pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan juga ada salah seorang tim hukum ya
dari Saud sendiri ya, yang kemudian juga ditangkap gitu ya. Nah, dan sampai hari ini belum dibebaskan oleh kepolisian. Nah, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Gema dari LBH Pers untuk menyampaikan catatan berkaitan dengan represi terhadap kebebasan pers ya, dan temuan lain yang mungkin penting untuk disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Arif. Sebelum saya membahas soal temuan-temuan terkait dengan pelanggaran kebebasan pers pada saat aksi demonstrasi 22 Agustus kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Karena saya juga tergabung di dalam tim advokasi untuk demokrasi bersama teman-teman yang lain ada di sini. Saya juga melakukan pendampingan secara langsung. Salah satu hal yang tadi juga sudah berkali-kali disampaikan oleh rekan-rekan saya berkaitan dengan tidak terdapatnya transparansi dari pihak kepolisian dalam melakukan proses pemeriksaan yang terjadi kepada kami, penghalang-halangan memberikan bantuan hukum, penghalang-halangan untuk memberikan atau mendapatkan informasi itu juga dialami oleh keluarga korban penangkapan. Jadi semalam ada salah satu keluarga korban yang menyisir beberapa kantor-kantor kepolisian karena anaknya terakhir mendapatkan kabar pamit untuk datang ke aksi, tapi kemudian nggak pulang sampai larut malam. Kemudian kedua orang tuanya menyisir di beberapa kantor kepolisian, dan yang pertama dilakukan adalah menyisir di Polda, di tempat kami melakukan pendampingan. Namun pada saat itu kami belum dapat akses untuk memberikan bantuan hukum. Kami juga belum bisa mengetahui daftar nama orang-orang yang diperiksa di Polda. Kami juga belum bisa memberikan informasi mengenai nama lengkap tersebut ke keluarga yang bersangkutan. Kemudian kepolisian ternyata juga tidak memberikan informasi mengenai apakah si anak dari kedua orang tua tersebut ada di dalam, sehingga terakhir keluarga dari anak tersebut berasumsi bukan berasumsi, karena memang diinformasikan oleh pihak kepolisian tidak ada nama dari anak orang tua tersebut, maka orang tua tersebut pergi untuk menyisir ke beberapa kantor-kantor kepolisian lainnya. Namun beberapa jam setelahnya, ketika kami pada akhirnya bisa mengakses dan memberikan bantuan hukum, saya mendapati bahwa nama anak dari orang tua tersebut ada di Polda. Jadi ini salah satu bentuk ketidaktransparansian dari pihak kepolisian memberikan informasi terhadap keluarga korban penangkapan. Itulah yang ingin saya tambahkan terkait dengan proses-proses yang memang melanggar gitu ya dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian. Selanjutnya saya ingin memberikan laporan dari data aduan yang sudah dipantau oleh Komite Keselamatan Jurnalis mengenai represivitas aparat terhadap teman-teman jurnalis yang meliput aksi. Jadi setidaknya sampai dengan saat ini KKJ atau Komite Keselamatan Jurnalis telah mendata terdapat adanya 7 jurnalis yang mengalami kekerasan pada saat meliput aksi demonstrasi di gedung DPR pada 22 Agustus 2024. Yang mana beberapa di antaranya adalah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada saat teman-teman pers ini melakukan peliputan atau merekam kejadian yang bersangkutan dengan brutalitas aparat atau brutalitas yang dilakukan oleh kepolisian sendiri. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ada pola kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian pada aksi demonstrasi di 22 Agustus kemarin. Itu bukan hanya dilakukan secara brutal ke peserta aksi, tapi juga ke jurnalis. Namun memang sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi ada atau tidaknya jurnalis yang ditangkap. Kekerasan ini juga kita lihat sebagai bentuk penghalang-halangan penyebaran informasi, khususnya mengenai brutalitas aparat itu sendiri. Ini artinya aparat sebenarnya secara sadar mengetahui apa yang mereka lakukan itu merupakan
tindakan yang memang melanggar hukum, dan untuk itu mereka tidak ingin diketahui bentuk-bentuk brutalitas aparatnya itu secara luas di publik. Dan kemudian untuk agar tidak teramplifikasi, mereka justru memutuskan untuk melakukan kekerasan tersebut ke jurnalis juga. Jadi sampai saat ini kami juga masih menunggu dan masih mengumpulkan data-data lain terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis maupun penangkapan lain juga di laut. Tapi untuk sampai dengan saat ini itu data yang kami terima. Mungkin dari saya, terima kasih. Baik, teman-teman jurnalis sekalian, itu tadi yang kemudian disampaikan oleh rekan-rekan menjelaskan berbagai temuan mengenai dugaan pelanggaran hukum dan juga hak-hak warga negara yang sudah dicatat oleh tim advokasi untuk demokrasi. Dan perlu kami sampaikan bahwa laporan atau catatan yang kami sampaikan ini bersifat awal atau masih sementara sampai dengan pukul 11 ya, ketika kita memulai konferensi pers ini. Dan kami akan berupaya tidak hanya kemudian mencatat situasi yang terjadi di Jakarta, tapi juga di berbagai wilayah di Indonesia di mana aksi-aksi masyarakat ya menuntut Presiden Jokowi dan juga DPR tidak membuat rancangan undang-undang ilegal yang bertentangan dengan konstitusi dan menginjak-injak demokrasi, itu juga akan kita sampaikan, dan harapannya bisa kemudian dihimpun sebagai data secara nasional. Dan penting juga kami sampaikan kepada teman-teman jurnalis semuanya bahwa kami membuka call center dan juga membuka pengaduan dengan tujuan membantu memberikan bantuan hukum kepada keluarga maupun masyarakat yang memang mencari keluarganya atau temannya yang kemudian belum kembali ya pasca kemudian menyampaikan pendapat dan demonstrasi di DPR kemarin, begitu ya. Dengan harapan kami bisa kemudian menjembatani atau mengupayakan informasi di pihak kepolisian. Dan memang menjadi tantangan tersendiri seperti tadi disampaikan ketika di lapangan, khususnya di Polda Metro, tidak ada data yang jelas ya. Kami harus berkeliling, kemudian mencoba mengakses, tapi kemudian sangat sulit, dihalang-halangi, harus kami katakan begitu, sampai pada akhirnya setelah melakukan berbagai upaya, baru pukul 5 pagi tadi kami bisa mengakses ya, dan juga bertemu dengan teman-teman semua, dan kita bisa memastikan 39 nama ya yang sudah teridentifikasi dari berbagai tempat. Ada yang dari berbagai unit ya di Polda, 7 unit ya di Polda Metro Jaya. Jadi kalau ada keluarga yang memang membutuhkan informasi bisa mengkonfirmasi kepada kami gitu. Saya kira itu, dan terakhir kami menyampaikan tuntutan ya bahwa tim advokasi mengecam represivitas aparat keamanan ya, baik itu Polri maupun TNI dalam pengamanan aksi masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum yang kemudian mengakibatkan banyak korban yang luka-luka ya, dan juga mereka yang kemudian ditangkap dan sampai hari ini masih di berbagai kantor-kantor kepolisian. Yang kedua, ya seharusnya memang kepolisian itu menjalankan fungsinya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat di muka umum, bukan justru kemudian menjadi alat kekuasaan ya. Nah, itu yang kita menolak, kita khawatirkan begitu. Dan yang berikutnya, kita mendorong kepada kepolisian untuk menghentikan praktek penegakan hukum, termasuk upaya paksa yang sewenang-wenang seperti penangkapan tanpa dasar,
kemudian penggeledahan digital khususnya yang tidak sesuai dengan hukum acara, tidak ada izin pengadilan, dan upaya-upaya menyamarkan upaya paksa seperti penangkapan dengan mengatakan ini pengamanan, ya, dan itu tidak dikenal dalam hukum acara kita. Berikutnya juga memastikan dan juga membuka data siapa saja sebetulnya yang ditangkap, ditahan, ya, siapa yang jadi saksi, siapa yang jadi tersangka secara transparan, ya, profesional dan akuntabel dalam kerangka penegakan hukum ini kepada publik, ya, supaya kemudian kita semua tidak bertanya-tanya, gitu ya. Selanjutnya juga mendorong agar ya, akses bantuan hukum dan layanan hak-hak mereka yang kemudian ditangkap, khususnya atas kesehatan, itu juga diberikan secara maksimal. Dan kita mendorong ya, kepada lembaga-lembaga negara yang mestinya memastikan proses pelayanan publik dalam penegakan hukum, seperti Ombudsman Republik Indonesia, terus kemudian lembaga-lembaga pemantau hak asasi manusia, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan lembaga terkait yang lain seperti Kompolnas, itu juga bekerja, turun tangan, pastikan hak-hak warga negara itu tidak terlanggar. Selanjutnya juga kami mendesak kepada kepolisian juga mempertanggungjawabkan baik itu pidana maupun etik, ini termasuk juga kepada TNI, ya, kepada aparat keamanan yang terbukti melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Ya. Dan yang terakhir, ya, kita mendesak kepada pihak kepolisian untuk segera membebaskan teman-teman yang tidak bersalah, yang hari ini ditangkap tanpa alasan yang jelas. Saya kira itu dari kami. Selanjutnya karena waktunya sudah habis, ya, sebentar lagi juga Jumat gitu, mungkin kita bisa berdiskusi dengan doorstop, ya. Saya kira itu saja teman-teman semua. Terima kasih.